masyarakat dan kemudian berhasil juga sukses mengesahkan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan jangan lupa Undang-Undang Desa itu Mbak Lulu juga yang menjadi serikandi di Badan Legislasi. Nah, kalau misalkan semua pihak yang merasakan legasi saya sebagai anggota DPR, sebagai aktivis, ya kan, sebagai pejuang perempuan, petani, ini bisa kita konsolidasikan sedemikian rupa, ya 15 juta itu satu angka yang sangat realistis. Ya. Tiga pasangan semua mengaku dari Pak Mahdi. Ya. Strategi konkret apa yang akan dilakukan pasangan untuk suara nanti? Tapi tidak dua-duanya itu loh. Ya, kita berdua ya. Oh iya ini. Ya, jadi sudah benar ya Mas Fauzan bilang ini. Kalau bicara Nahdien, kami berdua itu jelas otentik ya. Jadi NO-nya bukan NO KTP atau ketika udah dewasa baru merasa NO, enggak. Jadi lahir procot kita udah NO. Kakek nenek saya kebetulan juga bagian dari keluarga besar NU, dan nenek saya dari ibu saya juga menjadi istrinya Mbah Hashim Asy'ari, muassis dan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita bicara tentang garis nasab ya, walaupun saya tidak biasa mengatakan itu, atau garis ke-NU-an, nah ini jadi asal ke-NU-an, ya saya punya garis yang lebih otentik lah, kira-kira seperti itu. Dan Mas Lukman juga begitu, beliau juga tumbuh dan juga besar di dua pesantren di Jombang sebagai santri di Tabak Beras dan di Danyar, saya di Darul Ulum, dan keluarga saya yang lain ada yang di Tebu Ireng, ada di Tabak Beras, ada yang di Polwasi, di Kediri, dan lain, dan itu menyebar. Nah, akhirnya apa? Jejaring pesantren yang kebetulan ini beririsan dengan keluarga saya secara pribadi, alhamdulillah udah mulai terkonsolidasi ya. Jadi kemarin kami sudah kumpul reuni keluarga, dan itu keluarga dari Nganjuk, dari Kediri, dari Tuban, Lamongan, bahkan yang di Surabaya, di sekitarnya semua menyatakan bersuayai. Jadi solidaritas keluarga itu insya Allah penting, dan itu semua mereka adalah aktor-aktor utama yang di NU. Nah, yang penting lagi di dalam NU ini kan juga ada lapisan, ya kan? Ada milenial NU gitu loh. Nah, milenial NU, orang-orang muda NU, pemilih-pemilih NU, ya kalau menurut saya, kalau bersama saya Mas Lukman, tentu kan gapnya tidak terlalu jauh dong, ya kan? Apalagi kalau tim kita seperti ini, saudaraku nih Gus, DPR Provinsi. Nah, ini contoh, beliau mantunya Pak D saya, pesantren di Kediri, ya Gus ya. Tapi juga saudara saya sekarang juga DPN. Nah, ini kan otomatis jejaring pesantren di Jawa Timur insya Allah akan berjalan, dan milenial pesantren santri itu juga ceruk yang akan memberikan dukungan kepada kita. Di organisasi ke-NU-an, saya juga pernah di PBNU 2 periode. Selama masa kepemimpinan Kiai Hasyim Muzadi menjadi Ketua Umum PBNU, saya pernah menjadi Wakil Sekjen RMI, Rabithah Ma'ahid Islam. Ini adalah organisasi pesantren di bawah PBNU. Saya Wakil Sekjen di masa Kiai Hasyim Muzadi. Pada saat Kiai Said Tagil, saya menjadi Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga PBNU dan turut menginisiasi sebuah gerakan keluarga maslahah yang sekarang diadopsi dan sudah menjadi program di PBNU. Pernah juga di pimpinan pusat Fatayat. Jadi kurang NU apanya nih? Dari mulai keluarga, aktivitas ya kan, dan juga keberpihakan politik dan ideologi yang saya jalankan selama ini. NU-nya asli ya Pak, Esot. Asli Esot. Cukup ya? Oke ya. Jadi kerja kita kerja yang sangat-sangat fokus ya, yang terkait dengan Pilgub, soal Gus Salim, semua menghargai proses-proses hukum yang sedang berjalan. Nah, tentu yang kita harapkan tidak ada upaya-upaya politisasi apapun, karena kebetulan beliau ini adalah ketua di Jawa Timur dan kita sedang punya hajatan Pilgub. Tetapi kita percaya Gus Salim itu sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan apa yang beliau hadapin, dan kita percaya bahwa upaya penegakan hukum itu memang itu juga penting dan itu harus fair. Nah, justru ini yang menjadi titik kita berpijak. Karena apa? Karena ya sebelumnya di Jawa Timur ini justru gitu kan, ya ada kan kantor gubernur yang juga sudah disambangin, tetapi kita juga belum tahu kelanjutannya. Nah, ini yang menurut saya harusnya menjadi pelajaran untuk kita. Kita kan sedang memilih calon gubernur. Gus Salim bukan calon gubernur di Jawa Timur ya, dan kita fokus aja untuk melihat rekam jejak cakup-cakup yang lain, dan kita udah matang konsolidasi struktur kita udah selesai, 38 DPC seluruh Jawa Timur udah kita tuntaskan dan semua solid. Anggota fraksi kita juga semuanya solid, berikut semua struktur relawan ya, pileg kemarin yang masih terjaga
sudah baik, jadi masih fresh Mas. Jadi unsur-unsur pemenangan pileg kemarin semua itu kan masih fresh karena mereka baru pelantikan. Jadi acan syukuran dengan relawan itu juga sekaligus menjadi konsolidasi pemenangan pilgub. Jadi oke ya, Jawa Timur pokoknya justru harus punya semangat anti korupsi. Nah, itu yang kami jaga komitmen ini. Banyak yang underestimate karena mepetnya Mbak Lulu ini masuk Jatim dan belum ada investasi panjang juga di Jatim. Langkahnya gimana Mbak? Ya oke. Kalau dilihat sebagai investasi, ada investasi langsung dan tidak langsung ya Mas Mbak ya. Saya bilang investasi saya ya boleh jadi tidak sesedikit juga yang lain. Saya termasuk yang melahirkan undang-undang yang memiliki dampak kepada seluruh desa-desa yang ada di Jawa Timur dengan adanya revisi Undang-Undang Desa. Ada ribuan kepala desa yang ke Jakarta dan itu juga saya temuin dan saya menerima aspirasi mereka termasuk perangkat desa. Itu artinya apa? Apakah ini tidak dianggap sebagai sebuah investasi? Apalagi kemudian di dalam klausul Undang-Undang Desa yang saya kawal itu saya masukkan ke dalam pasal-pasal yang kita bikin agar dukungan penganggaran dan fiskal untuk desa itu harus bertambah dan selalu meningkat setiap tahun. Itu artinya apa? Dampak saya untuk seluruh desa yang ada di Jawa Timur. Lalu saya membuat undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. 50% lebih penduduk di Jawa Timur juga perempuan. Tetapi korban kekerasan perempuan itu bukan hanya perempuan, dia bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa anak-anak. Itu artinya apa? Bahwa ada dampak yang sangat positif, ya kan? Ketika saya membuat undang-undang ini untuk melindungi semua warga bangsa, warga negara Jawa Timur gitu loh. Belum lagi kemudian saya juga membuat undang-undang tentang perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Problem deforestasi di Jawa Timur itu nggak main-main loh. Luas areal kebakaran hutan di Jawa Timur ini juga terus meningkat. Lalu problem yang terkait dengan kadar kualitas lingkungan hidup kita itu jelek Pak. Jangan bangga kita sama Jawa Timur. Kemudian isu tentang konflik agraria. Nah, ketika kita membuat kebijakan di parlemen yang saya lakukan, pengalaman di baik itu di Komisi Pangan, Komisi Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perikanan, sekarang di Komisi Perdagangan, Investasi, UMKM, itu semua akan punya makna dan manfaat yang sangat besar bagi Jawa Timur. Maka saya tahu kenapa di Jawa Timur itu UMKM kita nggak terlalu diproteksi oleh pemerintah karena cuma 1,5 juta yang terregistrasi, padahal UMKM-nya ada 9 juta. Lah ngapain aja? Kenapa kita tidak proaktif? Ya kan? Dana di APBD 33 triliun. Kenapa begitu kecil diberikan kepada petani? Saya pernah ada di sana yang mendorong anggaran untuk sektor pangan kita ini baru sehat dan baru masuk akal kalau minimal itu 10%. Itu minimal kalau 10%. Karena apa? Karena pangan itu soal hajat hidup kita, ya kan? Nggak bisa ditolak. Dan problemnya kalau besar ya anggaran harus naik. Nah itu contoh ya. Jadi ayo kita tulis rekam jejak ini. Ada orang yang punya pengalaman di wali kota tetapi tidak membuat kebijakan yang memiliki dampak bagi seluruh wilayah di Jawa Timur. Mbak Lulu tidak pernah menjadi menteri, tidak pernah menjadi wali kota, tetapi saya pernah memarahi menteri karena nggak bekerja dengan benar. Saya pernah mengawasi kerja mereka karena kerjanya kurang tepat, dan kita juga tahu bagaimana anggaran yang memang dibutuhkan kalau ingin mendukung sektor-sektor strategis di Jawa Timur itu bisa maju karena rekam jejak dan pengalaman ketika saya ada di parlemen. Kira-kira itu masuk akal ya. Yang menginfluence di Madura untuk kita ajak rembuk bareng itu penting Pak. Jadi nggak cukup hanya dengan pemerintah, pendekatan birokratis, tetapi juga pelibatan masyarakat sipil di sana untuk bisa kita ajak bareng-bareng mencahin kemiskinan. Terus yang kedua, problem yang terkait dengan isolasi wilayah antar wilayah desa dan seterusnya. Kayak Sumeneb aja, itu daerah kepulauan. Lebih kurang ada sekitar di atas 100 lebih ya pulau-pulau kecil yang di sana. Itu kan ada di ujungnya Sumeneb itu kapal yang hanya datang seminggu sekali untuk mendarat. Kebayang nggak kalau kemudian ada di situ orang sakit, lalu ada ibu yang mau melahirkan, tetapi dia harus tunggu 1 minggu baru ada kapal datang. Kenapa selama ini tidak dihadirkan semacam puskesmas apung atau kapal kesehatan di tempat-tempat pulau yang ada di Jawa Timur ini? Itulah yang mau kita lakukan, Pak. Jadi kemiskinan itu variabelnya banyak. Kemudian yang berikutnya lagi, misalkan yang terkait dengan mitigasi ya, mitigasi kondisi alam yang ada di Madura ya. Kemudian daya dukung yang bisa mendorong agar sektor pertanian, perikanannya atau perdagangannya maju karena di sana pertanian. Tembakau Madura misalnya.
Apakah kemudian itu mendapatkan dukungan yang memadai sehingga tembakaunya itu naik kelas, bukan cuma tembakaunya, tetapi produk akhirnya. Apakah bisa misalnya kita dukung ada industri-industri yang berbasis pada kelompok-kelompok UMKM atau koperasi dan itu dilindungi oleh pemerintah loh ya, bukan yang ilegal yang dikriminalisasi. Justru yang kemudian difasilitasin, kemudian alat-alat produksi petaninya di sana yang dikasih bantuan, yang juga kemudian dibantu. Itu caranya, pendidikan, sekolah-sekolah, beasiswa. Saya bilang, beasiswa itu bukan hanya beasiswa untuk anak pintar, yang berbasis pada hasil seleksi yang ketat, sehingga orang pintar itu dapat kesempatan beasiswa. Kebijakan beasiswa itu harus juga punya afirmasi kepada siapapun, mulai dari beasiswa perempuan, beasiswa untuk anak petani, beasiswa untuk anak nelayan, beasiswa untuk anak buruh, sehingga semua punya kesempatan untuk bisa mengubah kehidupan dan nasib menjadi lebih baik. Karena apa? Karena ada pemerintah yang hadir. Cukup ya? Ya, gitu ya. Nama-nama kiai boleh disebutin siapa ya yang keluarga. Kalau Kiai Marzuki itu beliau juga senior saya di kampus di Malang ya, dan beliau memiliki kesaksian yang sangat baik tentang keluarga. Oh bahaya ya, oh jangan ya udah gitu. Jadi dan sebagian itu mereka sekarang juga punya jaringan-jaringan paragus, baik itu yang ada di Jombang, yang ada di Tawa Beras ya kan, ada di Denanyar, lalu ada di Kediri, ada di Nganjuk. Yang tadi barusan ini kan juga ponakan itu contoh. Bagaimana ada ponakan saya, dia juga DPR, tapi dia juga Gus, dia juga kiai muda, itu otomatis kan berarti seperti itu. Jadi memanfaatkan jaringan keluarga itu penting, karena jaringan para kiai yang ada di Jawa Timur sebagian itu kalau ditelusuri nanti akan ada temu irisan juga dengan saya. Nah yang kedua ya dengan peran Mas Fauzan yang sudah membina hubungan baik lah dengan para kiai nyai. Insya Allah nanti tanggal 21 juga kita akan konsolidasi, bukan hanya dengan Gus, tapi dengan Nyai dan para ning. Iya, oke ya. Jadi tinggal bagaimana track record kerja politik kami memberikan kemaslahatan. Mbak Lulu itu kan nggak sendirian. Jadi figur Mbak Lulu saya diusung oleh partai PKB. PKB boleh dicek rekam jejaknya bagaimana PKB melayani pesantren. PKB memberikan pelayanan kepada kiai dan kepentingan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Berapa setiap tahunnya misalnya program aspirasi yang itu diberikan oleh fraksi PKB, itu cara melihatnya ya. Jadi saya NO, mereka mengaku NO, yang di sebagian NO, tetapi komitmen politik, ideologi, kebijakan, aspiratif insya Allah kita yang terbaik. Mbak, apakah yakin Mbak ya. ini kan PKB sama NU